semuanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tania Alisha dengan NIM 24050502. Saya dari program studi Geofisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Surface Aquifers and the Recycling of Their Groundwater dari mata kuliah pengantar Geofisika dengan dosen pengampu Radiatullah SSI MSI. Subsurface atau bawah permukaan tanah yaitu bagian kerak bumi yang dilapisin oleh tanah. Sedangkan aquifers adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan menampung air. Aquifers dibagi menjadi tiga, yaitu aquifers bebas yang bisa kita sebut unconfined aquifers, yaitu lapisan jenuh air dan memiliki muka air tanah. Yang kedua, aquifers tekanan atau bisa kita sebut confined aquifers, yaitu tekanan aquifers dibatasi oleh lapisan aquitard dari atas ke bawah. Yang ketiga adalah aquifers semi tekanan atau bisa kita sebut semi confined aquifers, yaitu yang isinya jenuh air dikarenakan sifatnya dan bagian atas dibatasi oleh semi lolos air. Penyimpanan karbon dioksida atau bisa kita sebut CO2 adalah proses yang terdiri dari pemisahan CO dari sumber-sumber industri dan energi, pengangkutan ke lokasi penyimpanan dan isolasi jangka panjang dari atmosfer. Penyimpanan karbon dioksida sebagai geologis di bawah tanah dianggap sebagai salah satu opsi yang kemungkinan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atmosfer. Formasi geologi yang potensial melindungi lading minyak dan gas yang telah habis atau untuk peningkatan pemulihan minyak, lapisan batu bara yang tidak dapat ditambang, dan akuifer salin dalam. Pengangkutan bersama air farmasi dengan CO2 merupakan konsekuensi buruk bagi lainnya dari kegagalan penahanan dan kebocoran. Untuk menjamin pengelolaan sumber daya yang tepat perairan selatan informasi yang tepat sehubungan dengan makanan, pembukaan jenis-jenis air yang diperlukan agar perilaku dalam jangka panjang. Aquifers dan pompa yang tahan lama dapat dikirim sesuai permintaan atau perkiraan dengan menyamarkan sebagai inisiatif yang bekerja menggambarkan hal tertentu yang terkait dengan pengisian daur ulang wilayah selatan yang jauh lebih baik di dataran tinggi Kansas. Manfaat penelitian untuk memberikan informasi intensif kepada terkait tentang struktur bawah tanah melalui penelitian aquifers, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aquifers dengan cara menggunakannya dan mendapatkan air bersih. Aquifers memiliki dua fungsi penting, yaitu penyimpanan laksa atau sebagai waduk dan sebagai penyimpanan air seperti jaringan pipa. Kedua fungsi tersebut diemban oleh pori-pori atau rongga ke dalam bebatuan aquifers. Pada tahun 2008 di Tokyo diterbitkan studi kuantitatif pertama untuk mengangkut H2S senyawa organik yang disuntikan bersama dengan CO2 superkritis yang tidak memiliki prediksi kuantitatif. Selain itu, sebagian besar studi yang dilakukan untuk memulai dampak lapangan dekat pada model transpotensi reaktif teoritis dalam pekerjaan laboratorium eksperimental yang sangat sedikit telah dilakukan sejauh ini. Ini jelas menunjukkan bahwa kita lebih banyak pekerjaan yang perlu untuk membangun kepercayaan dan pemahaman kita tentang relevan yang mungkin penting untuk menilai potensi dampak penyimpanan CO2 pada sumber air tanah. Sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya berupa kajian literatur. Data sekunder digunakan sebagai perbandingan untuk memperoleh data inventarisasi. Sumber pencemaran dan data spesial yang membuat interval terhadap masing-masing data dalam periode. Data primer adalah jumlah dan lokasi sumber pencemaran baru yang didapatkan dengan bantuan Google Maps dan kemudian dilakukan cross-check merupakan Google from Street View. Kemudian titik yang tidak terlihat oleh Google Street View dilakukan survei langsung ke lapangan. Survei langsung ke lapangan dilakukan dengan mendatangi sebuah titik yang diduga hilang dengan navigasi atau melacak menggunakan bantuan Google Maps. Metode analisis
dan penelitian subsurface aquifers. 1. Analisis statik merupakan perangkat lunak. 2. Modeling hidrologi, membangun model matematik. Yang ketiga, GIS atau Geographic Information System, memetakan data spesial. Yang keempat, analisis kualitas air, menguji parameter kimia dan biologis untuk mengevaluasi kualitas air. Dari grafik yang saya buat, paralog P, CO2, P 1/4, dan P1 di bar O0P yang merupakan rentan maksimum yang diharapkan pada kondisi hidrostatik, sehingga kedalaman 100 meter, pembubaran CO2 dalam air dapat menyebabkan penurunan pH, sesuai dengan reaksi sederhana berikut. CO2 G0 pp H2O H2CO3 HP HCO3. Di tabel 1, ringkasan studi numerik dilakukan untuk menilai potensi pengubahan kualitas air tanah sebagai respon kebocoran CO2 dari penelusuran penyimpanan geologi. Yang kedua, Cina, pada aquifers air tawar di atasnya, mereka menggunakan pendekatan yang sama dengan Zhou pada tahun 2008 dan Yamamoto pada tahun 2009 yang menggunakan simulator Touch atau ECO2 untuk memodelkan imitasi air asin dan pengembangan membumbui CO2. Melalui model konseptual, mereka jauh lebih sederhana. Skenario mereka melibatkan injeksi 1 mt CO2 per tahun dalam satu injeksi dengan baik dalam kedalaman 1.800 meter dalam formasi yang ditimpa oleh unit penyegelan yang tebal. Tujuan utama mereka adalah bahwa tekanan aquifers atas pembentukan injeksi. Kesimpulannya, bahwa tekanan aquifers dapat ditingkatkan menjadi 0,05 sehingga 2 bar bergantung pada permeabilitas segel. Kesimpulan dari makalah saya adalah aquifers adalah lapisan tanah yang mengandung di mana air bergerak dari dalam tanah ke dalam ruang antara butiran-butiran tanah. Yang berasal kedua pendapat disimpulkan bahwa aquifers adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan mampu mengalirkan air. Aquifers bebas yaitu aquifers di mana air muka bumi merupakan batas zona air jenuh, dan aquifers tekanan yaitu aquifers yang terletak di bawah lapisan kedap air dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Aquifers mencakup kualitas air, penyimpanan air, dan dampak lingkungan. Tujuan penelitian mengidentifikasi sumber, analisis kualitas, dan modelisasi aliran. Saya Tani Alicia ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.